Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my awesome students. How are you today? I hope you are very well and you always keep your healthy. Bertemu lagi dengan Miss Tati, pelajaran bahasa Inggris semester 2. Materi kita kali ini mengenai simple present tense. Miss Tati harapkan pada pembelajaran kali ini kalian lebih semangat lagi ya sayang. Oke, baiklah. Mari kita simak materi kita yang kedua, yaitu tentang simple present tense. Jangan lupa nanti kerjakan latihan pada link yang Miss Tati berikan di slide PPT tentang simple present tense ya. Lalu catat yang pentingnya. Oke, are you ready? Good job. Oke, anak-anak yang soleh-soleha, pada kesempatan kali ini Miss Tati ingin menerangkan mengenai materi simple present tense. Di mana materi simple present tense ini adalah materi kita yang kedua di pembelajaran semester 2 kelas 7 pelajaran bahasa Inggris. In this material, simple present tense, we would like to discuss the first one is about purpose of the lessons, yaitu tujuan pembelajaran simple present tense. The second one is about definition of simple present tense, yaitu definisi atau pengertian dari simple present tense. The third one is about function of the simple present tense, yaitu fungsi dari simple present tense. The fourth one is about time signal of simple present tense, yaitu penanda waktu simple present tense. The fifth one is about kinds of sentences in the simple present tense, yaitu jenis-jenis kalimat di dalam simple present tense. And the sixth one is patterns of simple present tense, yaitu rumus-rumus dari simple present tense. And the end is about exercise, yaitu latihan dari simple present tense. Oke, next kita ke bagian yang pertama, yaitu purpose of the lessons, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran simple present tense yang pertama yaitu mengidentifikasi kalimat nominal dan kalimat verbal simple present tense. Yang kedua yaitu memahami kalimat positif, negatif, dan interrogatif simple present tense. Dan yang ketiga yaitu melengkapi kalimat dengan menggunakan kata nominal dan verbal pada simple present tense. Next, the second one is about definition of simple present tense, yaitu pengertian dari simple present tense. Simple present tense is the tense used to talk about events, conditions, and actions happening right now or habitual actions. Atau dalam bahasa Indonesianya, simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan peristiwa, kondisi, dan kegiatan yang terjadi saat ini atau kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Ingat-ingat ya sayang, simple present tense adalah tenses atau kalimat yang digunakan untuk membicarakan peristiwa, kondisi, atau kegiatan yang terjadi pada saat ini atau yang terjadi berulang-ulang.
Oke, my smart students, kita ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai function of the simple present tense, yaitu fungsi dari simple present tense. Di mana fungsi simple present tense yaitu digunakan untuk menceritakan yang pertama itu situasi yang terjadi. Yang kedua yaitu menceritakan rutinitas atau kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menceritakan tradisi atau ritual atau juga bisa adat kebudayaan. Yang keempat yaitu menceritakan kebenaran umum. Yang kelima yaitu menceritakan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan yang keenam yaitu menceritakan komen dan instruksi. Oke, next kita ke time signal of simple present tense, yaitu penanda waktu simple present tense, di mana ada kata always, yaitu selalu, often sering, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, seldom or rarely yaitu jarang, ever pernah, never tidak pernah, and today yaitu hari ini. Nah, kata-kata ini biasanya digunakan setelah kata subjek, yaitu berarti ada di awal kalimat. Nah, sedangkan untuk every day yaitu setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun, every Sunday setiap minggu, on Monday di hari Senin, after school setelah sekolah. Ini bisa digunakan di awal kalimat, bisa juga digunakan di akhir kalimat. Lalu ada kata once, yaitu satu kali, twice dua kali. Ada juga one time, itu sama artinya satu kali. Lalu ada two times, yaitu dua kali. 3 days a week, yaitu 3 hari per minggu atau bisa juga 3 hari seminggu. Ada twice a month, 2 kali sebulan. 2 hours a day, 2 jam per hari atau 2 jam sehari. Dan bisa juga 3 times a week, yaitu 3 kali seminggu. Nah, ini biasanya digunakan pada akhir kalimat. Okay, next at the fifth one is about kinds of simple present sentences, yaitu jenis-jenis kalimat simple present tense. Di mana jenis-jenis kalimat simple present tense yaitu ada 2. Yang pertama yaitu nominal sentence dan yang kedua yaitu verbal sentence. Nah, nominal sentence artinya kalimat nominal, yaitu kalimat yang tanpa menggunakan kata kerja ke-1 atau kata kerja pertama. Bisa juga disebut kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan to be, am, is, atau are. Ingat ya sayang ya, kalimat nominal pada simple present tense yaitu kalimat yang menggunakan to be, am, is, atau are. Sedangkan verbal sentence artinya kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja ke-1 atau kata kerja pertama. Ingat ya sayang ya, kalimat verbal pada simple present tense yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja ke-1. Paham ya sayang ya? Next, kita ke patterns atau rumus dari simple present tense kalimat nominal ya. Dimana pada kalimat positif yaitu ada subjek plus am atau is atau are plus noun or
adjective or adverb. Sedangkan pada kalimat negatif yaitu ada subject plus am atau is atau are dengan tambah kata not. Lalu plus noun or adjective or adverb. Sedangkan pada kalimat interrogative yaitu ada am atau is atau are, lalu subject, lalu noun or adjective or adverb. At nominal sentence, we use to be present. Dimana to be ini ada 3 ya. To be present ada 3 yaitu am, is, dan are. Nah, untuk penggunaan to be am digunakan untuk subjek I. Sedangkan to be is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Atau bisa juga untuk nama orang atau nama hewan atau nama suatu tempat atau nama suatu benda. Nah, sedangkan untuk to be present are itu untuk subjek they, we, and you. Atau bisa juga untuk benda yang jamak yaitu lebih dari 1. Pada kalimat nominal simple present tense, di akhir kalimat kita juga bisa menggunakan kata noun. Apa itu noun? Yaitu kata benda. Apa sajakah contoh-contoh kata benda itu? Ya, diantaranya ada students, yaitu ya murid. Lalu bisa juga kata benda itu berupa binatang. Nah, di sini ada contoh bird. Lalu bisa juga berupa suatu benda. Nah, di sini ada contoh broom, yaitu ya sapu. Dan bisa juga berupa suatu tempat. Di sini ada contoh park. Nah, selain yang dicontohkan pada slide berikut, bisa juga berupa nama orang ya atau anggota keluarga. Paham ya sayang ya? Oke, next to the example of nominal sentence, yaitu contoh kalimat nominal dengan menggunakan kata benda. Di sini ada contoh Yoga dan Wafa, siswa kelas 7. Nah, di sini subjeknya ada lebih dari 1. Maka kita gunakan to be-nya yang mana? Is, am, atau are? Ya, that's right. Yaitu kita gunakan to be are. Lalu siswa kelas 7-nya? Oke, the 7th grade students. Jadi pada kalimat positifnya, Yoga and Wafa are the 7th grade students. Oke, next to negative sentence. Bagaimana? Ya, Yoga and Wafa are not the 7th grade students. Dimana artinya Yoga dan Wafa bukan siswa kelas 7. Next, pada interrogative sentence-nya, oke, are di depan kalimat tanya ya. Di are Yoga and Wafa the 7th grade students? Nah, jika jawabannya betul, yes, they are. Dan bila jawabannya salah, no, they are not. Paham ya sayang ya? Next, kita ke kalimat nominal dengan menggunakan kata keterangan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu adverb. Nah, adverb ini ada 2 macam ya sayang ya. Yang pertama yaitu ada adverb of time dan yang kedua yaitu adverb of place. Adverb of time yaitu keterangan waktu.
Dimana contohnya ada kata today yang artinya hari ini, every morning setiap pagi, lalu ada every day setiap hari. Ada contoh yang lain sayang? Ya, bisa juga every week setiap minggu. Bisa juga ya every month setiap bulan, atau every evening setiap sore. Nah, itu contoh dari adverb of time, keterangan waktu. Sedangkan contoh dari adverb of place, yaitu keterangan tempat, di sini ada contoh park, yaitu taman. Lalu bisa juga nama kota. Di sini ada contoh Cirebon. Lalu bisa juga nama suatu bangunan. Di sini ada contoh school. Apa itu school sayang? Oke, that's right. Sekolah. Pinter ya, sudah hafal ya. Anak-anak yang soleh-solehah, berikut contoh kalimat nominal simple present tense dengan penggunaan kata keterangan. Apa itu kata keterangan sayang? Ya, betul. Adverb. Nah, contoh kalimatnya di sini ada mereka berada di Padang setiap tahun. Mereka apa bahasa Inggrisnya? Oke, betul. They. Nah, untuk subjek they kita gunakan to be apa? Am, is, atau are? Oke, that's right. Are ya, kita gunakan are. Lalu di Padang, in Padang. Setiap tahun, oke, every year. Jadi mereka berada di Padang setiap tahun. They are in Padang every year. Nah, bagaimana pada kalimat negatifnya? Ya, they are not. Jangan lupa pada kalimat negatif kita tambahkan kata not ya, yang artinya apa? Ya, artinya tidak atau bukan. Lalu in Padang every year. Artinya apa? Ya, mereka tidak berada di Padang setiap tahun. Bagaimana kalimat tanyanya? That's right. Jangan lupa to be-nya simpan di depan kalimat tanya. Nah, di sini to be-nya apa? Ya, karena to be-nya are, kita gunakan are. So, are they in Padang every year? Apakah mereka di Padang setiap tahun? Jika betul, jawabannya yes, they are. Ya, setelah kata yes, kita tulis subjeknya apa? Karena di sini subjeknya they, kita gunakan they. Lalu to be, ya, to be-nya di sini are, kita gunakan are. Jadi yes, they are. Jika jawabannya salah bagaimana? Ya, no, they are not. Di depannya kata no, lalu diakhiri dengan kata not. Paham ya sayang ya? Oke, good. Next, kita ke kata sifat. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu adjective. Apa saja contoh kata sifat itu? Ya, di sini ada kata cute. Apa itu cute? That's right. Lucu ya. Di sini ada gambar seekor kucing yang lucu ya. Lalu kita geser ke gambar yang kedua. Ada seorang wanita sedang apa itu? Ya, nangis. Berarti bagaimana perasaannya? Oke, good. Perasaannya sedih. Bahasa Inggrisnya apa? Ya, betul. Sad. Ya. Oke, next. Pada gambar berikutnya ada seorang pria. Bagaimana pria tersebut? Ya, bertubuh gemuk. Ya, apa itu gemuk? Oke, that's right. Fat. Ya. Lalu pada gambar yang terakhir ada gambar apa ini? Ya, gambar bunga. Bagaimana bunga tersebut? Ya, cantik atau bisa juga berwarna-warni. Cantik apa bahasa Inggrisnya? That's right, beautiful. Lalu kalau berwarna-warni? Oke, colorful. Oke, paham ya?
Next, kita ke kalimat nominal dengan menggunakan kata sifat. Di sini ada contoh kalimat, kucing itu lucu. Kucing apa bahasa Inggrisnya sayang? Ya, the cat. Nah, untuk the cat, kita gunakan to be apa? Oke, karena the cat-nya hanya ada satu ekor, maka kita gunakan to be is. Lalu lucu? Oke, good. Cute. Jadi, the cat is cute. Kalimat positifnya ya. Nah, bagaimana kalimat negatifnya? That's right. The cat is not cute. So, how is in interrogatifnya? Ya, karena to be-nya is, maka kita gunakan is di depan kalimat tanyanya. Jadi, is the cat cute? Apakah kucing itu lucu? Jika benar, yes it is. Jika salah, maka jawabannya no it is not. Paham ya sayang? Okay, my SM students, next to pattern of simple present tense, yaitu rumus simple present tense pada kalimat verbal, di mana kalimat positifnya yaitu ada subjek plus verb 1 plus complement. Sedangkan pada kalimat negatifnya yaitu ada subjek plus does atau do, lalu tambahkan kata not plus verb 1 plus complement. Lalu in interrogative sentence-nya atau kalimat tanyanya ada kata do atau does plus subject plus verb 1 plus complement. At verbal sentence, we use verb 1. Pada kalimat verbal, kita menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama atau kata kerja ke-1. Ingat-ingat ya, verb itu adalah kata kerja. Nah, jika subjeknya they, we, I, you atau jamak, maka kita gunakan kata kerjanya kata kerja pertama dasar tanpa imbuhan. Sedangkan jika subjeknya he, she, it atau nama benda, nama orang atau nama binatang, maka kata kerjanya kata kerja pertama dengan imbuhan s atau is atau is ya. Bagaimana cara memberikan imbuhan kata kerjanya? Mari kita ikuti slide berikutnya. Oke, next, bagaimana caranya kita memberikan imbuhan huruf S di belakang kata kerja pertama atau di belakang kata kerja dasar, yaitu jika di belakang kata kerja tersebut terdapat huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, lalu ada R, T, U, V, W, N, Y. Nah, bila ada huruf tersebut di belakang kata kerja, maka kata kerja tersebut diberi imbuhan huruf S. Ya, ingat-ingat ya sayang. Oke, contoh di sini ada play menjadi place yang artinya bermain. Lalu ada jump menjadi jumps yang artinya lompat. Lalu ada kata work menjadi works yang artinya kerja. Climb, climbs yang artinya mendaki. Lalu buy, buys yang artinya membeli. Lalu ada kata throw menjadi throws yang artinya melempar. Lalu ada kata wear yang menjadi wears yang artinya memakai. Lalu ada kata bring menjadi brings
yang artinya membawa. Lalu run menjadi runs yang artinya lari. Lalu draw menjadi draws yang artinya menggambar. Dan write menjadi writes yang artinya menulis. Paham ya sayang ya? Oke, next, bagaimana cara kita memberikan imbuhan huruf ES di belakang kata kerja pertama atau kata kerja dasar, yaitu jika kata kerja dasar atau kata kerja pertamanya ada di akhir katanya terdapat huruf S, O, CH, atau ada huruf SH, X, dan Z, maka kata kerja dasarnya ditambahkan atau diberi imbuhan E dan S. Contoh di sini ada kata watch, di belakang katanya ada huruf C dan H, maka menjadi watch ya, yang artinya menonton. Lalu ada kata fix, di belakang kata kerjanya ada huruf X, lalu menjadi fixes yang artinya memperbaiki. Lalu ada kata finish, di belakangnya ada huruf S dan H, jadi menjadi finishes yang artinya selesai. Lalu ada kata discuss, di sini ada huruf S di belakang kata kerja, jadi discusses yang artinya diskusi atau membahas. Lalu ada kata push menjadi pushes ya, yang artinya dorong. Lalu ada kata catch menjadi catch yang artinya menangkap. Lalu ada kata go, di belakang kata kerjanya ada huruf O menjadi goes yang artinya pergi. Lalu ada kata do menjadi does yang artinya melakukan. Lalu ada kata pass menjadi passes yang artinya lulus. Lalu ada kata buzz yang jadi buzz yang artinya berdengung. Lalu yang terakhir ada kata wash, di belakang kata kerjanya ada huruf S dan H, maka menjadi wash yang artinya mencuci. Paham ya anak-anak? Oke. Next, pada kata kerja dasar atau kata kerja pertamanya dengan imbuhan IES atau yes. Nah, di sini jika kata kerja dasar atau kata kerja pertamanya memiliki akhiran huruf Y dan sebelum huruf Y terdapat huruf konsonan yaitu huruf mati, maka kata kerja pertamanya diberi imbuhan yes. Contoh di sini ada kata study. Nah, di akhir kata study ada huruf Y. Lalu sebelum huruf Y ini ada huruf konsonan D, maka berubah menjadi studies ya. Nah, huruf Y ini berubah menjadi I. Yang tadinya study menjadi studies, artinya belajar. Lalu ada kata fly. Nah, fly di sini di akhir katanya ada huruf Y dan sebelum huruf Y ada huruf konsonan L. Maka Y-nya berubah menjadi I. Dari kata fly menjadi flies yang artinya terbang. Lalu kata cry menjadi cries yang artinya menangis. Lalu ada fry menjadi fries yang artinya menggoreng. Lalu ada story menjadi stories artinya cerita. Kemudian ada reply menjadi replies yang artinya balasan. Lalu yang terakhir di sini ada kata carry, di mana di akhir kata ada huruf Y dan sebelum huruf Y ada huruf konsonan R, maka berubah menjadi carries yang artinya membawa. Paham ya sayang?
Next, kita ke contoh kalimat verbal pada simple present tense. Di sini ada kalimat adik saya menonton televisi. Adik saya apa bahasa Inggrisnya? Ya, my brother. Menonton apa? Ya, watch. Nah, karena subjeknya my brother itu sama dengan subjek he, maka kata kerjanya bagaimana? Ya, karena di akhir kata kerjanya ada huruf C dan H, maka imbuhannya menggunakan E dan S. Menjadi watch ya. Lalu televisi, ya, a television. Jadi my brother watch a television. In negative sentence-nya, ya, my brother. Nah, karena my brother ini sama dengan he, maka kita gunakan does. Lalu ditambahkan kata not. Nah, yang tadinya pada kalimat positif itu menggunakan imbuhan es, maka pada kalimat negatif dan kalimat tanya berubah menjadi ke kata kerja pertama lagi, ya, menjadi watch, lalu a televisions. Jadi saudara laki-laki saya tidak menonton televisi. Lalu bagaimana pada kalimat tanyanya? Ya, kata does simpan di depan kalimat tanya. Jadi does my brother watch a television? Apakah saudara laki-laki saya menonton televisi? Jika betul, yes, he does. Ya, ingat setelah kata yes, subjek dulu baru kata does. Lalu jika jawabannya salah, no, he does not. Bisa ya sayang ya? Next to the second example. Di sini ada seorang wanita sedang apa sayang? Ya, menangis. Apa menangis bahasa Inggrisnya? Oke, good. Cry. Nah, cry ini di belakang kata kerjanya ada huruf apa? Ya, ada huruf Y. Lalu sebelum huruf Y ada huruf apa? Ya, ada huruf konsonan R. Maka kita gunakan imbuhannya ya, yes. Dari kata cry menjadi cries. Oke, good. Nah, di sini ada contoh kalimat Ica menangis karena dia kehilangan kucingnya. Ica tetap ya nama orang Ica. Nah, menangisnya apa? Ya, cries. Karena because dia, karena di sini perempuan, jadi kita gunakan she. Kehilangan lost. Kucingnya her cat. Nah, jadi dalam kalimat positifnya Ica cries because she lost her cat. Nah, bagaimana dalam kalimat negatifnya? Ya, Ica ini termasuk subjek she, maka gunakan does lalu not ya. Jadi Ica does not cry. Jadi berubah ke kata kerja pertama, cries-nya ya. Ica does not cry because she lost her cat. And how is in interrogative sentence ya? Ya, does Ica cry because she lost her cat? Jika betul, maka yes, she atau bisa juga Ica does. Jika salah jawabannya no, Ica atau she does not. Oke ya, bisa ya. Next to the third example in verbal sentence. Di sini ada gambar 3 orang wanita sedang berdiskusi ya. Apa bahasa Inggrisnya diskusi?
Ya, discuss. Nah, lihat di belakang kata kerjanya ada huruf apa? Ya, ada huruf S. Maka kita gunakan imbuhan apa? Ya, betul. Kita gunakan imbuhan huruf E dan S. Dari kata discuss, kata kerja pertamanya menjadi discusses. Oke, let's do the sentence. Kalimatnya di sini ada kami mendiskusikan masalah pekerjaan. Kami apa bahasa Inggrisnya? Oke, good. We mendiskusikan, ya, discuss. Oke, lihat kata kerjanya. Di sini tidak diberi imbuhan, ya, tidak diberi imbuhan E dan S. Kenapa? Karena subjeknya ya we. Bila subjeknya they, we, I, dan you, maka kata kerjanya tidak usah diberi imbuhan. Ya, tetap menggunakan kata kerja pertama. Ingat ya sayang ya. Lalu masalah the problem. Lalu pekerjaan our job. Jadi pada kalimat positifnya we discuss the problem of our job. Lalu pada kalimat negatifnya we do not. Kenapa menggunakan do? Ya, karena subjeknya we. Ingat, bila subjeknya they, we, I, dan you, maka kita gunakan do. Ya, lalu tambahkan not. Jadi we do not discuss the problem of our job. Kita tidak mendiskusikan masalah pekerjaan kita, ya. Lalu dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, ya, kata do ditulis di depan kalimat tanya. Jadi do we discuss the problem of our job? Apakah kita mendiskusikan masalah pekerjaan kita? Jika jawabannya betul, yes, we do. Jika jawabannya salah, no, we do not. Paham ya sayang? Oke, anak-anak yang soleh-soleha, sekarang kita ke contoh kalimat nomor 4. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki sedang apa sayang? Ya, sedang berdoa. Apa berdoa bahasa Inggrisnya? Oke, good. Pray, ya. Pray. Nah, pray ini di belakang kata kerjanya ada huruf apa? Ya, ada huruf Y. Namun sebelum huruf Y di sini ada huruf vokal, ya, yaitu huruf A. Maka menggunakan imbuhannya apa? Ya, imbuhan S. Dari kata dasarnya pray menjadi praise, ya. Oke, next kita ke kalimat. Dia berdoa 5 kali dalam sehari. Dia bahasa Inggris apa? Ya, he. Berdoa praise. Nah, ingat kalau subjeknya he, maka kata kerjanya diberi imbuhan. Di sini kita menggunakan imbuhan S, jadi praise, ya. 5 kali apa? Ya, 5 times dalam sehari, in a day. Jadi kalimat positifnya he prays 5 times in a day. So, how is in negative sentence ya? Oke, good. He does not pray 5 times in a day. Udah paham ya sayang ya? Kenapa menggunakan does? Ya, karena subjeknya he, ya. Lalu kata kerjanya berubah ke kata kerja pertama. Oke. Jadi artinya dia tidak berdoa atau sholat 5 waktu dalam sehari. And how is in interrogative sentence ya? Ya, does he pray 5 times in a day? Apakah dia berdoa atau sholat 5 waktu dalam sehari? Jika betul, yes, he does. Jika salah,
No, he does not. Next, kita ke contoh kalimat yang kelima. Kalimat yang terakhir pada contoh verbal sentence, ya. Di sini ada kalimat saya membeli sayuran di supermarket setiap minggu. Saya, bahasa Inggrisnya, ya, oke. I, membeli, ya, buy. Nah, buy ini adalah kata kerja. Nah, bagaimana biasanya kalau di akhir kata kerja ada huruf Y dan sebelum huruf Y itu ada huruf vokal, maka diberi imbuhan apa? S, ES, atau IES. Ya, betul. Kita tambahkan atau kita imbuhi S, ya, karena di akhir katanya huruf Y dan sebelum huruf Y-nya bukan huruf konsonan, ya. Jadi dari kata buy menjadi buys. Nah, sekarang pada kalimat ini kita gunakan buy, tidak ada imbuhan. Kenapa? Ya, karena subjeknya I. Bila subjeknya I, they, we, dan you, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja dasar. Masih ingat ya sayang ya? Lalu sayuran apa? Oke, green grocery. Di supermarket? Ya, in the supermarket. Setiap minggu? Ya, every week. Jadi kalimat positifnya I buy green grocery in the supermarket every week. Lalu kalimat negatifnya, ya, I do not buy green grocery in the supermarket every week. Saya tidak membeli sayuran di supermarket setiap minggu. Lalu bagaimana kalimat tanyanya? Ya, do I buy green grocery in the supermarket every week? Apakah saya membeli sayuran di supermarket setiap minggu? Jika betul jawabannya, yes, I do. Jika salah jawabannya, no, I do not. Paham ya sayang ya? Oke, anak-anak yang soleh-soleha, demikian materi kita mengenai simple present tense, ya. Oke, my smart students, it is time to do exercise. Waktunya kalian mengerjakan latihan. Kalian tulis dulu ya link yang ada pada slide ini. Kalian tulis di buku tulis, lalu kalian ketik pada Google ya. Nanti kalian buka lalu kerjakan. Oke, are you ready? Good job. Oke, anak-anak yang soleh-soleha, demikian tadi kalian sudah menyaksikan atau menyimak video pembelajaran mengenai simple present tense. Ada berapa bentuk kalimat simple present tense sayang? Oke, good. Ada 2 bentuk kalimatnya. Yang pertama yaitu apa? Ya, nominal sentence. Dan yang kedua, verbal sentence. Nominal sentence itu yang bagaimana? Ya, nominal sentence adalah kalimat yang menggunakan to be, am, is, dan are. Oke, good. Lalu bagaimana dengan kalimat verbal? Ya, kalimat verbal yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Yang bila subjeknya he, she, dan it atau nama orang, kita beri imbuhan ya s atau es atau yes. Oke, do you understand? Paham tuh? Oke, good job. Oke, see you next time. Jaga selalu kesehatan kalian dan jaga juga semangat untuk belajar.
terus untuk semangat belajar ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.